Haleluya, puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam ini adalah malam yang terakhir di tanggal 31 Juli. Saudara ya, waktu begitu cepat, karena besok kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Untuk itu biar tiap hari dengan tanggal yang baru ini, hati kita diperbarui, pikiran kita diperbarui, perilaku kita juga baru, makin hari makin baik. Hari ini adalah hari yang lebih baik dari kemarin. Biar hari-hari kita senantiasa diperbarui firman Tuhan. Seperti saya mau baca ya di dalam Kolose pasal 3 ayat 10, biar batinku Tuhan selalu diperbarui. Penting menjadi baru kalau kita ada di dalam Tuhan. Kalau dunia ini mana saudara ya? Dunia ini bisa sifat daging saudara ya. Saya mau baca Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Amin. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus, halik kita, pencipta kita, ada di dalam firman Tuhan. Bukan di buku sekolah, saudara. Dari buku sekolah itu pelajaran dunia. Pelajaran pengetahuan kita tentang dunia. Pelajaran di sekolah tidak pernah bicara tentang kebenaran Tuhan. Ya, bicara tentang pengetahuan supaya kita selama hidup dunia ini mengenal akan ciptaan tentang Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Kita bisa baca, kita bisa berhitung, itu ada di sekolah. Tapi di sekolah rohani seperti di dalam kita tiap hari baca firman Tuhan, ya, baca firman Tuhan, doa, nanti Tuhan pimpin kita untuk bicara masalah rohani, yaitu masalah tentang Tuhan. Dan Tuhan maha sempurna, Tuhan maha kudus, dan kerinduan dari Tuhan suatu hari kelak kita pindah tempat, bukan di dunia ini, kita pindah tempat di surga. Dan kalau di surga, mari kita ikuti SOP surga, yaitu ada di dalam firman Tuhan. Oleh itu minta sama Tuhan supaya kita senantiasa diperbarui hari demi hari, tanggal demi tanggal, senantiasa berubah. Tapi kita juga berubah, dalam arti berubah, perilaku kita yang buruk menjadi lebih baik. Dan kita mengenal gambar haliknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, tema firman Tuhan malam sebelum kita tidur, teguh di dalam kebenaran firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus paralel, berjalan bersama. Sebab kebenaran Tuhan dinyatakan di dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita buta saudara. Baca firman Tuhan kita tidak ngerti. Karena bicara firman Tuhan bicara tentang Tuhan, bicara firman Tuhan itu bicara tentang Tuhan, sedangkan firman Tuhan itu Allah itu roh. Kalau Allah itu roh, maka dipimpin Roh Kudus, roh Tuhan, sehingga kita makin hari makin mengerti, makin dewasa. Seperti pisau makin dipertajam dengan batu asah, sehingga demikian pisau itu bisa berguna, tidak tumpul. Kita rohani bisa tumpul kalau tidak ada firman Tuhan. Tapi rohani kita makin mantap, makin kita mengenal dan makin mencinta Tuhan, dan makin hari kita diperbarui hidup di dalam kebenaran firman Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Untuk itu saya mau ingin menyanyikan, Roh Kudus pimpinlah, supaya senantiasa setiap langkah kehidupan kita Roh Kudus akan menuntun berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin. Terima kasih Bapa, haleluya. Aku dalam perjalanan, kita dalam perjalanan di dalam dunia ini. Oh, jangan sampai
kuasa Roh Kudus. Roh-Mu ya Tuhan Yesus, pimpin hidupku. Roh Kudus, pimpinlah. Amen, haleluya. Aku dalam perjalanan, amen, haleluya. Oh Tuhan Yesus, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu, amen, haleluya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 6, bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Aku dalam perjalanan Bapa, pimpin ya Roh Kudus, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu, dan kami memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang kudus, nama yang sempurna. Jangan sampai aku jatuh Bapa, lindungi oleh kuasa-Mu, amin, haleluya. Sucikan Bapa hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, mulut kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kekudusan ada di dalam firman Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah hidupku ini Tuhan Yesus, sampai nanti aku layak masuk ke surga, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, hilaf salahku Bapa, sucikan hidupku oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama,
Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hambamu, kami semua anak-anakmu Bapa, berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam damai sejahtera atau shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua saudara-saudaraku yang kucintai dan dicintai Tuhan Yesus pada minggu terakhir di bulan Juli ini, karena hari ini malam adalah malam terakhir tanggal 31 Juli. Besok sudah bulan Agustus Bapak Ibu ya. Tidak akan terulang Bapak Ibu. Tanggal 31 Juli, bulan Januari tahun 2022 tidak akan terulang, sudah lewat. Bulan Februari, Maret terus sampai hari ini tidak akan terlewat. Besok malam ada tanggal 1 Agustus. Sudah bukan Juli lagi. Jadi artinya senantiasa saya selalu berkata, gunakan setiap kesempatan yang baik yang Tuhan berikan, supaya kita memanfaatkan waktu-waktu untuk Tuhan nomor satu. Nomor satu Tuhan sudah. Karena kita kan ada diciptakan di dunia ini kan oleh Tuhan. Nomor satu Tuhan. Kedua boleh masalah dunia. Ya, tapi jangan dipimpin oleh dunia. Jangan. Jadi jelas ini ya. Jadi kita berasal dari Tuhan, kita diciptakan sama Tuhan, dipelihara, diberkati, apa yang kita kerjakan semua diberkati sama Tuhan. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dipelihara sama Tuhan. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan, setiap kita harus beribadah kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari firman Tuhan. Kita mau hati melekat dengan Tuhan. Dan sesuai dengan pujian, kita minta dipimpin Roh Kudus. Masalah kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, saudara, ya kita mengenal 3 roh. Roh Tuhan atau Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Bapa itu sama, ya, identik, ya. Roh Tuhan. Intinya roh Tuhan itu kudus. Maka disebut Roh Kudus. Anak Allah itu kudus. Jelas lah. Kalau roh kita, jadi kita mengenal 3 roh. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus, semua. Roh Bapa di surga, semua. Roh Allah, semua itu kudus. Dan kita kedua mengenal roh kita sendiri, roh manusia. Dan ketiga, roh setan, roh jahat, roh iblis. Ya. Oleh itu, mari kita dipimpin oleh roh Tuhan. Karena masalahnya kalau kita dipimpin oleh roh manusia, manusia kan sudah berdosa. Manusia bukan Roh Kudus, ya. Manusia tidak bisa menguduskan dirinya, saudara. Yang adalah manusia tuh roh najis ada dari iblis. Bisa berbuat serong. Ya, ini bukti nyata lah. Terjadi pembunuhan, perselingkuhan, pencurian, korupsi. Hal yang tidak baik, hal yang buruk itu dari dunia ini. Di surga tidak bisa, saudara. Tidak ada roh setan di surga. Tuhan sudah campakkan iblis itu dulu, Lucifer, dari surga campakkan ke bumi, sudah nggak boleh lagi. Maka di tempatnya tahta Allah itu kudus, tidak ada barang yang najis. Tapi di dunia ini, saudara, termasuk di neraka itu sumber kenajisan nanti neraka itu. Karena sempatnya iblis sama orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka selama kita di dunia ini, jelas saudara, kita diminta Tuhan pimpin oleh Roh Kudus, karena itu roh Tuhan. Karena kita ada Tuhan kan, Allah itu roh. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, wajib kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin Roh Kudus. Dan ada kebenaran Tuhan, dan kan Roh Kudus itu janji Tuhan. Kan Tuhan sudah berfirman bahwa aku minta kepada Bapa. Sewaktu Tuhan bilang minta kepada Bapa, karena Tuhan waktu di dunia. Padahal sebetulnya Bapa itu adalah Yesus sendiri. Itulah keilihan dari Tuhan. Hebatnya Tuhan. Tidak nyambung logika kita. Waduh, kalau gitu ada 2. Ada sebetulnya bukan begitu. Makanya pakai gunakan logika ilahi. Logika Roh Kudus memimpin kita untuk bicara tentang roh Tuhan. Memimpin pikiran kita masuk di alamnya Tuhan. Masuk di dalam nuansanya Tuhan. Masuk di dalam keilahian daripada Tuhan. Dipimpin roh Tuhan sehingga kita nyambung, connect. Kalau logika kita manusia orang berdosa, tidak connect, saudara. Tidak nyambung. Karena logika kita sangat terbatas. Bagaimana, saudara? Logika kita dari Tuhan kok. Ya bagaimana? Karena Tuhan bicara di dalam Ulangan 29 ayat 29. Rahasia itu banyak Tuhan masih merahasiakan. Haknya Tuhan itu. Oleh itu mari kita bicara tentang rahasia Tuhan. Kita rendah hati. Minta dipimpin Roh Kudus Tuhan. Dan rajin baca firman Allah. Karena Tuhan berikan firman. Supaya firman dan pimpin Roh Kudus dibuka, saudara. Seperti Bapak Ibu kalau belajar pelajaran di sekolah. Ya, itu ada hikmat mengerti. Seperti dulu saya kalau waktu SMA saya paspal kan. Mengerti aljabar, matematika. Itu hikmat yang datang dari Tuhan, kita bisa mengerti. Ya, rumus ABC, ya. Rumus PQ, semua itu rumus-rumus, saudara. Ya, hukum Archimedes, hukum Pascal.
Ya, semua itu dengan logika yang Tuhan berikan dalam hidup kita dalam rangka supaya kita bisa lulus dalam sekolah. Kalau sampai kita tidak mengerti, jelek semua, merah semua rapet, tidak naik kelas, saudara, bagaimana punya ijazah, saudara? Demikian juga kita mengenal Tuhan, belajar tekuni firman Tuhan. Ilmu tentang Tuhan ada di dalam Alkitab, dan dipimpinlah roh Tuhan, hikmat Tuhan akan membuka pikiran kita. Tapi dengan sikap kita rendah hati, jangan keras kepala, jangan sombong. Baca firman Allah, ini kan firman Allah, firman Tuhan, milik Tuhan. Kita sombong, kata Tuhan, ngapain kamu sombong? Otak kita aja dari Tuhan kok. Kita bisa ngomong dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa, saudara. Seperti mata saya, ya, bisa umur, bisa katarak bisa buta, saudara. Kalau nanti bisa salah pandangannya, ya semua orang manusia bisa mati. Karena kita terbatas, tapi tidak menjadi terbatas kalau dipimpin oleh Tuhan. Karena Allah kita Allah tak terbatas. Untuk itu mari kita senantiasa dipimpin roh Tuhan, supaya roh Tuhan akan seperti tadi firman Tuhan katakan dalam Sakar 4 ayat 6, bukan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Jadi andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, makanya kita merasa aman. Karena doa Raja Daud juga, saudara. Di dalam Mazmur 51 dikatakan ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Minta sama Tuhan, roh kudus kamu tuntun hidup kita. Supaya kalau roh kudus menuntun hidup kita, kita dituntun di dalam kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena dalam Yohanes 14 ayat 26, roh kudus penghibur itu akan mengajar kita, akan mengingatkan kita akan setiap firman yang kita baca. Kita sadar, oh ya, tidak boleh berdusta. Oh, tidak boleh berselingkuh. Oh, tidak, stop dosa. Jangan berbuat yang aneh-aneh. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oh, itu mari saya mau baca 2 Petrus, saudara, ya. Lanjutan, saudara, ya. Demikian firman Tuhan supaya kita selalu diperbarui. Batin kita, hati kita diperbarui. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, dekat dengan Tuhan, maka hidup kita makin hari makin diperbarui. Kalau orang itu dekat dengan orang jahat, dipengaruhi hidup jahat terus, saudara. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, makin hari kita makin dikuduskan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Sehingga demikian puji Tuhan. Besok kita lanjut 2 Petrus pasal 2, saudara, ya. Puji Tuhan. Sudah masuk 2 Petrus berarti mendekati suratan Yohanes. Kalau ada suratan Yohanes, saudara, berarti baca Yudas dan terus kita baca kitab Wahyu. Karena 2 Petrus ini hanya 3 pasal, saudara, ya. Puji Tuhan. Mari saya mau baca adalah ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kami makin ditegur oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21 terakhir. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca malam ini. Puji Tuhan, berarti 2 Petrus pasal 1 pasal sudah berakhir, sudah selesai atas kemurahan Tuhan. Besok malam kita memasuki 2 Petrus pasal yang kedua. Kita ikuti malam demi malam baca perjanjian baru. Pagi demi pagi kita baca perjanjian lama. Supaya makin hari kita diperbarui, dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Maka dikatakan teguh firman Tuhan di ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman. Teguhlah firman. Dan dari ayat 21, dorongan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Semuanya tanpa firman dan Roh Kudus tidak bisa kita bicara tentang Allah, saudara. Bicara tentang Tuhan ada di dalam firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Allah itu roh. Karena kita ini kan di daging, saudara. Kita hidup di hari daging. Saudara ngomong sama teman-teman manusia, ngomongin tentang dunia ini. Ya toh? Ngomong dengan saya hamba Tuhan, bicara tentang dunia, bicara tentang firman Allah. Bicara tentang dunia misalnya sekolah, pendidikan, ya kesehatan, itu bicara horizontal. Tapi saya senantiasa bicara dua hal. Menyinggung tentang horizontal, juga selalu saya bicara firman Tuhan. Karena apa? Hidup kita itu semua dari Tuhan. Dan mari kita hidup dipimpin Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, kita dipimpin oleh daging.
Kalau dipimpin oleh the king, ada kebencian, ada dendam, dengki, saling bunuh-bunuh. Itu kan saling bunuh-bunuh. Ada perjinahan, ada pencurian, ada perselisihan, segala macam. Ada iri hati, segala macam. Saudara, dunia ini begitu jahat. Kalau bicara dunia, saudara, dunia. Maka kata firman Tuhan, dunia lenyap. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Kehendak Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Atau mari kita ikuti firman Tuhan. Makin hari usia makin tua, saudara. Ya, saya sendiri kalau besok ini bulan Agustus, saya ulang tahun saya 17 Agustus, dilahirkan tahun 1956. Berarti usia saya 66 tahun. Setelah 17 Agustus, saya nanti ini berarti memasuki usia 67. Kan gitu. Berarti usia Bapak Ibu sama. Makin hari itu makin tua. Makin hari harus makin dewasa. Makin hari kita makin dalam dengan Tuhan. Makin hari ada kerinduan Tuhan. Roh Kudus kan pimpin hidupku. Kata sesuai dan pujian. Supaya jangan sampai kita jatuh. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti dipimpin roh daging. Roh manusia bisa jatuh karena ada intervensi iblis. Kan iblis kan begitu, saudara. Kalau kita baca dalam 1 Samuel, saudara. Ada iblis masuk waktu Saul. Saya mau baca nih. 1 Samuel pasal 16. Ayat 14, saudara. 1 Samuel pasal 16, 14 dikatakan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Artinya, Tuhan izinkan. Kenapa? Dia melakukan perbuatan salah. Dia melanggar firman. Tidak mau dipimpin Roh Kudus. Maka kalau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, maka roh setan masuk. Roh jahat masuk. Kalau roh jahat masuk, maka terjadi pencurian, pembunuhan, segala niat jahat. Seperti Yudas Iskariot. Roh iblis masuk. Dia mengkhianati Yesus sampai menyalibkan Yesus. Coba. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita dipimpin Roh Kudus untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus, pimpinlah. Amin ya Tuhan. Pimpin Roh Kudus. Haleluya. Aku dalam perjalanan. Kita masih hidup ini dalam perjalanan. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Roh Kudus, pimpinlah. Kita minta selalu Roh Tuhan akan senantiasa menyertai kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai aku jatuh dalam dosa. Lindungi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, pimpin hidupku sampai aku hidup di surga selamanya. Amin. Dalam nama Yesus, setiap kita doa saya pada Bapak Ibu Saudara semua, dipimpin Roh Kudus untuk kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan pergumulan, tapi percaya dan dekatlah dengan Yesus dan mintalah pimpinan Roh Kudus untuk kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbangun tidur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan minta selalu pimpinan Roh Kudus untuk kita komit hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.